membacanya secara bersama-sama. Lukas 2 ayatnya yang ke-14. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih, ayat dalam Lukas pasal 2 ayat 14 ini merupakan bagian dari kisah daripada kelahiran Yesus Kristus. Ketika itu para malaikat muncul kepada para gembala di padang dan memberitakan satu kabar baik tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Malaikat-malaikat itu mengangkat sebuah pujian yang luar biasa dengan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, bahwa berita tentang kelahiran Yesus Kristus tentunya disampaikan kepada para gembala pada saat itu. Tetapi kemudian berita ini Bapak Ibu terus dikumandangkan, terus diberitakan ke seluruh dunia, dan sampai dengan saat ini bahwa berita tentang kelahiran Yesus Kristus juga diberitakan kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus dan damai sejahtera yang dibawa oleh para malaikat itu tidak terbatas hanya untuk beberapa orang tertentu. Tetapi kalimat penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang merupakan perlu bagi kita untuk menggarisbawahi, yaitu bahwa tetapi untuk semua orang yang mau menerimanya. Kenapa kalimat ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Karena tidak semua orang menerima kehadiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, untuk kita sekalian, paling tidak terdapat 3 respon manusia terhadap kelahiran atau kehadiran Sang Juru Selamat itu, saudara. Kita akan lihat 3 respon manusia pada saat itu. Maka respon yang pertama kita melihat seorang Raja Herodes. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih bahwa Raja Herodes pun mendapat berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Berita itu kemudian ketika berjumpa dengan orang Majus, di mana orang Majus menanyakan di manakah Yesus yang dilahirkan itu. Lalu kemudian singkat cerita, saat itu Raja Herodes panik. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ia diam-diam kemudian memanggil, berjumpa dengan orang Majus itu, menyelidiki di manakah sesungguhnya Yesus dilahirkan itu. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Raja Herodes berpesan, silahkan pergi ke Bethlehem dan selidikilah. Dan ketika engkau menemukan mengenai anak itu, kembalilah kepadaku dan beritahukanlah di manakah anak itu, maka aku pun akan datang menyembah dia. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan begini, bahwa kadang-kadang kekristenan kita tidak berbeda dengan apa yang dialami, sikap yang ditunjukkan oleh Raja Herodes. Raja Herodes di sini Bapak Ibu Saudara-saudara seolah-olah bahwa ia menerima kehadiran Kristus. Ia seolah-olah menyatakan sikap penyembahan kepada Kristus. Tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara-saudara, diam-diam dalam hatinya penuh dengan kebencian dan ada keinginan merencanakan untuk membunuh bayi Yesus. Dan benar, saudara, rancangan ini ia lakukan dengan cara apa? Ia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun, saudara, 2 tahun ke bawah dibunuh. Saudara yang terkasih, bukankah kehidupan kita orang-orang Kristen
Seringkali kita menunjukkan sikap kita seolah-olah bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan atribut-atribut kekristenan melekat pada diri kita, saudara. Seringkali kita menunjukkan satu sikap sebagai orang-orang yang layaknya percaya kepada Kristus. Tetapi pertanyaan kemudian, apakah benar bahwa dalam sikap kita pun juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Kadang-kadang kita menunjukkan sebuah identitas kekristenan kita di saat kita di gereja, saudara. Di gereja kita menengadah, mengangkat tangan, menyembah Allah. Bahkan kita menangis, saudaraku terkasih, dan orang-orang sekitar kita melihat betapa orang itu mencintai Tuhannya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda, siapapun di antara kita, ketika kita seorang diri di dalam kamar, apa yang kita lakukan di dalam kamar itu? Ketika kita ada dalam satu komunitas di mana orang itu tidak melihat diri kita, atau kita tidak mengenal orang itu, apa yang kita lakukan dengan situasi itu? Ketika saudara-saudara ada di kamar hotel, Anda yang ada di kota, seorang diri, apa yang Anda lakukan? Saudara yang terkasih, identitas kita di gereja tidak bisa kita katakan bahwa kita adalah orang beriman. Tetapi totalitas hidup kita, saudara, entah kita ada di gereja, entah kita ada di luar sana, entah kita ada bersama-sama dengan orang-orang, maka poin yang pertama yang harus kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Boleh katakan amin? Saat hubungan kita, manusia yang berdosa dengan Allah, dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita yang tadinya harusnya kita masuk di dalam antrian neraka, saudara, penghukuman, tetapi Allah gantikan itu, menyediakan surga, keselamatan bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya kepadanya, Tuhan gantikan itu. Itulah pemulihan hubungan, saudara. Saat pulihnya hubungan antara kita dengan Allah, maka saat itu seharusnya kita harus memuliakan Dia. Kemuliaan bagi Allah harus kita nyatakan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam sikap kita. Entah kita di gereja, entah di luar gereja, entah dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia, tapi kita tahu ada satu pribadi yang selalu memantau dan tidak pernah tertidur. Dia selalu melihat kita siang dan malam. Ini poin yang pertama. Maka yang kedua, saudara, yang kedua, semangat Natal juga mendorong kita untuk menciptakan damai sejahtera di dunia ini dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, saya ingin sedikit menyampaikan sejarah. Tahukah saudara, seorang perempuan yang bernama Rahab, apa julukan yang melekat pada dirinya? Dalam perjanjian lama, Bapak Lena pernah disampaikan tentang Rahab di sini? Ada yang tahu tentang Rahab? Tidak ada yang tahu? Rahab yang melekat pada dirinya adalah seorang sundal atau pelacur. Ia bisa saja dibunuh dalam peristiwa sekitar dengan pengintai Yeriko pada waktu itu. Tetapi dia tidak terbunuh. Kenapa tidak terbunuh, saudara? Karena ada rencana Tuhan bahwa dengan melalui Rahab itu akan terus turun satu keturunan sampai kemudian Yesus dilahirkan. Rahab menikah di tempat itu, lalu meneruskan anaknya bernama Boas. Boas menikah dengan Ruth,
Rut ini adalah menantu dari siapa? Naomi. Karena kesetiaan Rut kepada Naomi, maka ia berjumpa dengan Boaz. Menikahlah mereka, saudara. Pernikahan ini terus turun temurun. Lahirlah Isai. Tahu Isai, saudara? Ayahnya siapa? Daud. Ayahnya Daud, saudara. Turun Daud, saudara, lahir Daud. Lalu Daud melahirkan siapa? Keturunannya siapa? Daud, saudara. Ada dua. Siapa itu? Satu bernama Salomo dan yang lain bernama Nathan. Tahukah saudara, Salomo dan Nathan terus meneruskan keturunan. Dari Salomo itu meneruskan keturunan siapa, saudara? Bernama Yusuf. Dan Nathan meneruskan keturunan bernama siapa, saudara? Maria. Wow, dahsyat tidak Tuhan? Maka Yesus disebut sebagai anak Daud, saudaraku terkasih. Dan tahukah saudara, ya, dalam sesilah ini pun, tahukah saudara, bahwa Daud pun adalah orang yang pernah jatuh di dalam keberdosaan yang sangat fatal. Apa berdosanya Daud, saudara? Daud akhirnya berzina dengan Batseba. Ia berzina dengan Batseba, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Dan tahukah saudara, ternyata di dalam keberdosaan ini bukan berarti bahwa Allah kompromi. Tetapi ketika Daud bertobat, saudara, maka pemulihan itu terjadi. Dalam kesalahan Daud sekalipun, Allah turut bekerja di dalamnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Andaikan Daud tidak punya kesalahan berjumpa dengan siapa? Batseba, tidak punya kesalahan itu, maka tidak akan lahir yang namanya Salomo dan Nathan. Salomo melahirkan Yusuf dan Nathan melahirkan siapa? Meneruskan keturunan ke Maria. Wow, saudara. Dengan kesalahan ini, saudara, sesuatu yang fatal sekalipun terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan mahakarya Allah dinyatakan. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Maka saudara, kelahiran Yesus di Bethlehem benar-benar adalah sebuah nubuatan yang benar-benar terjadi, saudara. Dia lahir di Bethlehem. Saudara, tahukah saudara, tadi Rahab adalah orang yang hancur kehidupannya, seorang pelacur. Sekali lagi, tapi dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangannya untuk mahakarya Allah dalam rancangannya untuk menghadirkan Yesus di Bethlehem sebagai damai sejahtera Allah. Daud di dalam keberdosaannya pun Allah memakai dia untuk meneruskan keturunan itu. Dan tahukah saudara, dalam peristiwa tentang kelahiran Yesus, ada orang, para gembala yang terhina, yang tidak punya status sosial yang baik. Dan tahukah saudara bahwa di dalam kelahiran Yesus itu kita menemukan ada kandang Bethlehem. Pertanyaan saya, yang punya kandang Bethlehem Mengalirkan kasih, mengalir
sembuhkan. Rasa capek ini Tuhan Kau kuatkan, pulihkan. Rasa capek ini Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan. Nyatakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Menjamah anak muda ini dalam nama Yesus. Alirkan kasih-Mu dalam nama Yesus. Alirkan, alirkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memberkati dalam nama Yesus. Berlawan Tuhan. Jamah, pulihkan, bebaskan dari keterikatan dalam nama Yesus. Lawan kejam dalam nama Yesus. Jamah. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mengucapkan jamah. Jamah dalam nama Yesus. Menyatakan bagi anak dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja lebih nyata lagi bagi kami, bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka akan pulang ke rumah mereka sebentar dengan sesuatu yang berbeda. Mereka sudah menerima impartasi dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan bagi mereka. Pemulihan Tuhan sudah kerjakan. Bagi yang maju, yang tidak maju pun dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman. Demi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara.